Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi Ahad ya, yang penuh berkat ini kita berkumpul di Musalla Darussalam, Ma'had Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam. Kita datang ke rumah Allah, ke masjid dengan panggilan Allah. Semua orang dipanggil untuk datang ke rumah Allah. Azan itu panggilan Allah. Semua orang dipanggil. Tapi yang terpanggil bukan semuanya ya. Nah, itu tandanya apa? Pilihan Allah. Masyiatullah. Apa namanya? Masyiatullah. Alhamdulillah. Dan salawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Tadi dalam sholat, ayat yang kita dengar dibaca, ayat 6, 7 sampai 12 surah apa? At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Ayat 6, himbauan Allah kepada orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Menghimbau orang beriman untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab neraka, api neraka. Nanti di neraka itu orang akan masuk neraka akan ditanya, kenapa masuk neraka? Banyak dalam Quran. Ada dalam surah apa itu? Surah Mudassir. Mudassir. Apakah di sana? Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka sakar ini? Ditanya oleh malaikat, kaget loh. Kenapa lah manusia yang ramai masuk neraka sakar? Dibilang apa? Lam naku minal qalu lam naku minal musallin. Ternyata orangnya mengabaikan sholat waktu hidup. Bahaya ya. Bahaya orang yang mengabaikan sholat. Sholat yang dikehendaki dalam Islam bukan sholat sendiri-sendiri. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah bagi sholat fardu. Dalam Suratul Muluk ada juga pertanyaan malaikat. Dalam surah Zumar juga ada. Malaikat bertanya, alam ya'tikum nazir kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum qanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap kumpulan, rombongan, kelompok, kloter dicampakkan ke dalam neraka, ditanya oleh malaikat. Nah, orang masuk neraka itu berkumpulan dia, bukan sendiri-sendiri. Kullama ulqiya fiha faujun, faujun satu gelombang. Masuk neraka itu bergelombang-gelombang. Ditanya oleh malaikat, alam ya'tikum nazir. Apa arti nazir? Pembawa peringatan, pembawa warning. Kamu tidak sampai kepada kamu nazir. Nazir itu Rasul maksudnya. Rasul itu nazir. Atau dalam Quran juga munzir. Basyiran wa nazira. Nabi itu basyiran wa nazira. Setelah Nabi, ya ahli ilmu lah yang menyampaikan al-bisyarah wal inzar. Peringatan dan berita gembira.
Dalam surah Al-Mulk, bala katanya. Alam ya'tikum nadhir? Bala. Ada sampai. Tapi kami tidak percaya. Kami anggap agama ini tidak perlu. Kami mendustai agama. Kami bilang agama itu nonsen. Nonsen apa artinya? Tidak ada itu. Baik, itu dalam ayat berapa tadi? Ayat 6. Kita melompat ke ayat 8. Himbauan Allah agar kita tuh taubat nasuha. Taubat? Alladzina amanu tubu ilaihi taubatan nasuha. Taubat yang kita meninggalkan dosa kesalahan yang pernah dibuat dan tidak berniat tidak akan melakukan lagi. Nah. Taubat dari satu dosa kesalahan, berniat akan menjauhkan selama-lamanya. Nah, di sini di antara yang menarik di sini, kalau kita taubat nasuha katanya, Allah akan menghapuskan dosa kesalahan kita semuanya. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam jannah. Di sini ada doa. Dulu sudah pernah diajarkan sama anak-anak ya. Doa waktu orang berangkat dari Padang Mahsyar, meniti sirat. Padang Mahsyar itu gelap. Sirat yang akan diseberangi itu gelap. Antara lain faktor yang membuat suasana sana terang benderang apa? Datang sholat berjamaah isya dan subuh. Ini fadilah datang sholat berjamaah. Basyiril masyain fil zulam bin nuritam yaumal qiyamah katanya. Sampaikanlah berita gembira al-bisyarah kepada orang yang rajin datang sholat isya dan subuh dalam kegelapan malam. Waktu orang beriman nanti menerima cahayanya di sana, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah dapat ya? Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Patutnya doa ini dibaca dari sekarang dan dihayati. Bahwa kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, orang yang akan diberi cahaya yang maksimal, an-nur tam, yang selalu tekun datang sholat berjamaah isya dan subuh dalam kegelapan malam. Karena dulu malam itu gelap, sekarang ada listrik, dulu tidak ada listrik. Dikaitkan dengan ayat dalam surah Al-Hadid, orang yang tidak ada cahayanya, yang berada dalam kegelapan, dalam surah Al-Hadid sana mengemis. Quran ini mesti ditafsirkan Quran bil Quran ya. Quran bil. Tengok dalam surah Al-Hadid, orang yang suasananya gelap, tidak nampak jalan, rumah jalan nampak jalan tidak tentu, lagu dapat suara hilang. Rumah nampak jalan tak tentu, lagu dapat suara hilang. Orang ini mengemis. Surah Al-Hadid ayat 13 dan 14. Ayat 12 tentang orang beriman yang suasananya terang benderang. Ayat 13 dan 14 orang yang gelap di sana. Kalau gelap jalan ke masjid di dunia ini, nanti sana gelap betul. La ilaha illallah. Mereka mengemis. Yang mengemis ini orang yang banyak kasus. Orang yang tak ke masjid itu yang banyak kasus tuh. Banyak masalah. Tapi di sini dikatakan kasusnya apa? Kasusnya nifak. Apa? Nifak. Apa itu nifak? Sifat munafik. Yauma yaqulul munafiqun
pada hari itu orang yang terjangkit masalah nifak, penyakit nifak. Nah, nifak ini penyakit. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Orang terjangkit penyakit nifak, lelaki dan perempuan, yaqulun, mengemis, lilladzina amanu, mengemis cahaya kepada orang beriman. Ayat 13 ya surah Al-Hadid. Unzuruna naqtabis min nurikum. Orang munafik tidak bisa jalan. Orang beriman jalan. Katanya, tunggulah kami sebentar. Kasihlah kami sedikit cahayamu itu. Supaya kami bisa jalan. Lalu sudah dijawab di sini. Qila irji'u. Jawabannya irji'u wara'akum. Kembalilah ke dunia. Pergilah sembahyang subuh, pergilah sembahyang isya. Bacalah Quran. Jauhilah kemaksiatan. Faltamisu nura. Carilah nur di sana. Kami dulu mengumpul nur di dunia. Subhanallah. Kemudian mereka tidak bisa bergerak. Orang beriman terus ke depan menuju jannah. Jalan. Sudah jauh, dipanggil lagi. Nah, ayat 14. Yunadunahum. Mereka memanggil jemaah yang terang benderang cahayanya. Dengan nurnya yang maksimal tadi. Alam nakum ma'akum. Kasihan dong. Kita kan sama dulu. Kita dulu sekampung. Kita satu kejorongan, satu kenegarian. Kita ini satu institusi. Kita bernaung di bawah institusi Darussalam. Kita keluarga Darussalam. Kita satu keluarga. Kalau yang keluarga lah ya. Nah, kan sama. Tolong dong katanya. Orang mengemis tadi tidak tolong. Nah. Qalu bala, dijawab oleh orang yang beriman yang terang suasananya. Bala. Betullah kita dulu satu keluarga. Walakinnakum fatantum ampusakum. Kamu ada 5 kesilapan. Ada 5 kesilapan. Fatantum ampusakum. Watarabbastum. Wartabtum. Wa gharatkumul amani. Wa gharakum billahil gharur. Kamu dulu hidup membinasakan diri. Orang sembahyang kamu tidur. Orang ke masjid kamu di rumah. Watarabbastum, kamu suka menangguh, menunda, melambat-lambatkan. Wartabtum, kamu tak yakin. Tak yakin, kamu diliputi keraguan yang banyak. Wa gharatkumul amani, kamu diayun dan dibuai oleh angan-angan yang kosong. Panjang angan-angan, tapi tidak ada pelaksanaan. Yang kelima, kamu ini diperdaya oleh syaitan. Diperdaya oleh al-ghurur, maha penipu, juru penipu. Ya kerjanya itu kerjanya ghurur. Itu ayat berapa tadi? Kita kembali kepada surah Tahrim lagi ya. Di antara ayat yang dibaca tadi ayat 11, doa untuk kita tuh mudah dapat jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, binalah untukku, bangunlah untukku istana. Baitan itu istana, bukan gubuk ya. Istana yang megah. Kenapa dikatakan istana? Karena baitan itu nakirah. Nakirah li ta'zim. Nakirah li ta'zim. Baitan aziman ya ini. Walaysa baitan adian, bukan rumah yang biasa. Ya Allah, binalah untuk istana indaka, di sisimu, dekat denganmu, fil jannah. Kita ingin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Jadi ada 2 tadi ya. Satu doa agar Allah memberi kita nur yang maksimal. Rabbana atmim itu maksimal tuh. Rabbana atmim lana nura. Ya Allah, kasih kami nur yang maksimal. Itu maka kata dalam hadis, basyiril masya'in fi zulam binurit tam yaumil qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada orang yang datang ke masjid dalam kegelapan malam, waktu isya dan waktu subuh, mereka akan mendapat
cahaya maksimal nanti di sana. Maka dalam hadis ada perinciannya. Ada orang cahayanya seperti katanya seperti pelita, seperti obor. Ada yang seperti katalah senter ya, lampu listrik. Ada yang mungkin 50 watt, 100 watt. Ada yang berkuasa besar, macam di stadion-stadion itu kan, di tepi-tepi jalan, di kota-kota besar. Ada yang seperti bintang, ada yang seperti bulan, ada yang seperti matahari katanya, cahaya orang di sana. Tergantung kepada cahayanya di dunia. Maka Rasulullah SAW dalam doa sujud juga meminta doa nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Sampai akhir. Dan dalam doa perjalanan ke masjid juga minta nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Dalam hadis sahih ya, dalam sujud Nabi minta doa nur. Dalam perjalanan ke masjid Nabi baca doa an-nur. Subhanallah. Jadi ada dua doa tadi ya. Doa supaya mendapat nur yang maksimal nanti di sana, dan agar Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Doa jannah ini pada dasarnya doa permaisuri Fir'aun. Permaisuri zauju imra'atu Fir'aun katanya. Jadi itu sajalah dulu untuk memberi kita motivasi agar komitmen, agar istiqomah mendatangi rumah Allah di suasana pagi hari. Kalau kita sempat baca Quran macam tadi agak lama komatnya ya, menunggu antara azan dan komat. Kalau kita baca Quran di masjid, satu ayat dibaca, tadi malam juga sudah dibilang, nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Satu ayat. Jadi banyaklah baca Quran waktu di masjid, menunggu azan, menunggu qamat, sesudah sholat juga, terutama di pagi hari. Sangat besar manfaatnya. Insya Allah ya. Di samping kita membudayakan tazkirah subuh juga. Orang yang bertazkirah subuh di masjid di pagi hari dapat bonus ibadat haji yang sempurna. Jadi kalau tidak ada tazkirah, hilang satu haji satu hari. Orang yang datang sembahyang subuh, ini bukan subuh saja ya, 5 waktu. Dapat bonus ibadat haji. Kalau berwudu dari tempat dia berangkat menuju sholat tadi. Itu syarat-syaratnya ya. Jadi satu pagi kita bisa meraih 2 haji satu orang. Di samping fadilat sholat berjamaah, di samping fadilat langkah ke masjid pergi dan pulang, niat untuk bangun awal, niat untuk sholat subuh berjamaah. Siapa yang berniat untuk sholat subuh berjamaah lalu dia pergi ke masjid, nilainya seperti apa? Apa nilainya? Beribadah satu malam tidak tidur. Ka'annama qamal laila kullah. Lai tahan, tidak tidur, sembahyang, baca Quran, sembahyang, baca Quran. Orang dulu tahan. Orang dulu tahan. Uduk subuhnya dari uduk isyanya tidak batal. Orang sekarang tidak tahan. Atau ada yang tahan tapi jarang. Untuk mendapat itu tuh, datang salat subuh berjamaah, kita akan diberi nilai seperti beribadat semalam, berqiyamul lail semalam, suntuk terus menerus, tidak tidur. Kalau datang sembahyang isya, separuh itu. Jadi kalau datang maghrib dengan isya, nilai ekstra yang dia raih 1,5 malam beribadat. Kalau semalam itu 12 jam, siang 12 jam, siang 12 malam 12 jam. 12 bagi 2 6, tambah 12 lagi 18 jam nilai ekstra yang didapati oleh orang yang datang isya dan subuh. Di samping tadi dapat
nur yang maksimal. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Jazakumullah khaira. Inni uhibbukum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.